كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا من هو في علومه كائن، يا من هو في علمه محيط، يا من هو في جده منير. اللهم أكرمنا بنور الفهم آمين، وارزقنا علم النبيين آمين، وحفظ المرسلين، وإلهام الملائكة المقربين. ربي زدنا علما نافعا وفهما عاجلا دقيقا في الليل والنهار برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا الله يا رب العالمين. Hadirin ma'asyiral muslimin, jemaah salat subuh Masjid Sofatul Marwah yang saya hormati dan Allah muliakan. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, serta nikmat diberikannya ketetapan iman dan Islam, sehingga dengan nikmat-nikmat tadi kita masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh kita pada pagi hari ini khususnya dan umumnya sholat subuh yang telah kita kerjakan semuanya mendapatkan ridho dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam marilah kita senantiasa haturkan kepada baginda kita Rasulullah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, juga para sahabatnya, dan mudah-mudahan juga tercurah kepada kita selaku umatnya. Dan insya Allah di yaumul kiamat kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah Masjid Sofatul Marwah yang saya hormati, pada kesempatan pagi ini insya Allah kita akan mengaji tentang fikih kurban. Mengingat hari raya Idul Adha tinggal menghitung hari lagi, alangkah pentingnya kita mengetahui tentang fikih kurban supaya ibadah kurban kita tahun ini benar-benar sah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab dhahiyati wal aqiqah. Ini adalah salah satu bab yang membahas tentang kurban dan akikah. Namun karena terbatasnya waktu hanya membahas tentang kurban. Ad-dhahiyatu sunnatun muakkadatun fi jami'il jihati. Adapun kurban menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu yaitu sunnah muakkad fi jami'il jihadi, pada seluruh jihad para ulama. Wa yazidu ta'quduha fil hujjaj bi Mina, dan tambahan sunnah muakkadnya, penekanannya itu kepada orang-orang yang berangkat haji dan memotong kurbannya di Mina. Wa yadkhulu waqtuha, adapun waktu pelaksanaan kurban itu idza tala'atis syamsu, apabila telah terbit matahari, sholatul Id, pada waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri, Idul Adha wa khutbatihi, dan selesai khutbah pada hari raya Idul Adha. Ila akhir ayyam tasriq tsalasah, sampai hari terakhir pada hari tasrik yang 3 hari. Faman zabaha dhahiyatahu qabla dhuhuri waqtiha, maka barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum masuk waktunya, lam taqo lahu dhahiyatun, maka tidak sah penyembelihan hewan kurbannya, atau bermakna tidak disebut sebagai kurban. Jadi itu sebagai pembukaan dari matan kitab Riyadhul Badi'ah, masalah kurban. Kita akan bedah dulu apa itu kurban. Berbicara tentang kurban,
Itu artinya kita satu berbicara tentang definisi kurban. Yang kedua berbicara tentang hukum berkurban. Yang ketiga waktu berkurban. Dan yang keempat hewan kurban dan syarat-syaratnya. Dan yang terakhir, bolehkah kita memakan daging kurban bagi orang yang berkurban. Jamaah dari Sholatul Marwah yang saya hormati, pertama definisi kurban. Di dalam kitab Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatu disebutkan, ya, kurban itu definisinya adalah salah satu perbuatan menyembelih hewan kurban tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah dan dilakukan pada waktu tertentu. Ya. Perbuatan menyembelih hewan tertentu. Ya. Ma yarba'u minan ni'ami min waqtin makhsusatin bi syara'itin makhsusatin. Kurban itu adalah perbuatan menyembelih hewan kurban tertentu, ya, dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, yang dikerjakan pada waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Jadi gampangnya definisi kurban itu menyembelih hewan kurban pada waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Supaya gampang, saya kasih contoh. Sekarang misalkan musim orang-orang banyak yang dirumahkan dari tempat kerjanya karena alasan COVID. Orang yang dirumahkan ini misalkan dapat pesangon dari tempat kerjanya. Contoh pesangonnya kira-kira uangnya itu misalkan 10 juta. Sama orang yang baru dapat pesangon 10 juta ini, ya, dia niat kurban, tapi dengan cara bagi-bagi uang 10 juta kepada 100 orang misalnya. Nanti satu orangnya 100 ribu. Niat kurban dengan bagi-bagi uang dari pesangonnya 10 juta. Nah, kira-kira perbuatan semacam ini disebut kurban atau bukan? Nah, ini terlalu bapak ibu-ibu, bukan. Kenapa bukan? Ya, karena yang disebut kurban itu adalah menyembelih kalau dia bagi-bagi uang. Jadi kalau ada orang bagi-bagi uang, ya kalau 10 juta kan bisa beli 2 ekor kambing ya, yang bagus-bagus tuh. Tapi dia hanya memberikan uangnya saja bagi-bagi kepada 100 orang, maka tidak disebut sebagai pahala kurban. Karena definisi kurban adalah menyembelih hewan kurban tertentu. Contoh yang kedua, sekarang masih bulan Zulqa'dah. Ada rezeki buat beli 1 ekor kambing. Dia sembelih nih besok kambingnya. Sah nggak kurbannya? Enggak, karena waktunya tidak sesuai. Ya. Jadi, ya, hewan tertentu yang dimaksud ini adalah hewan yang wajib dizakati. Ya. Apa saja hewan ternak yang wajib zakat? Unta, sapi, kerbau, kambing. Kambingnya juga ada tuh, kambing Jawa atau kambing domba. Kambing yang kulitnya tebal atau kulitnya tipis. Hanya hewan itu saja yang sah dipakai untuk kurban. Kuda sah nggak dipakai buat kurban? Enggak, karena kuda tidak ada di dalam syariat fikih Islam. Ya, orang yang ternak kuda wajib zakat dengan kuda. Jadi hewan-hewan tertentu
kerbau atau sapi, ya, kambing dan domba. Itu satu, ya. Lalu apa hukum orang yang berkurban? Hukumnya apa sih kurban ini? Kalau tiga ulama mazhab Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hambali sepakat, ya, hukumnya adalah sunnah muakkad. Dalilnya inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal. Jadi fasholli di sini, ya, menafsirkan ayat maka sholatlah dan berkurbanlah karena Tuhanmu adalah sholat sunnah Idul Adha dan Idul Fitri. Hukum sholat Idul Adha adalah sunnah, maka kurban pun hukumnya sunnah. Tapi ada satu mazhab namanya Imam Hanafi, mazhab Imam Hanafi, kurban itu dihukumnya wajib. Tapi ulama Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hambali sepakat hukum kurban itu adalah sunnah muakkad. Tapi ada kurban yang hukumnya wajib. Empat mazhab ini tidak berbeda pendapat, yaitu kurban yang didasari dengan nazar. Apa itu nazar? Janji kepada Allah. Contoh nazar misalnya begini. Kalau nanti pas malam takbiran Idul Adha rumah saya yang di sana laku, saya mau kurban. Itu laku tuh rumah. Maka orang yang baru laku rumahnya wajib kurban, karena dia sudah pernah. Contoh yang kedua, tidak ada hajat apa-apa, dia hanya benar-benar nazar, ya, janji. Saya bernazar kepada Allah tahun ini saya mau kurban. Tidak ada hajat apa, tapi hanya benar-benar nazar, maka orang tersebut wajib kurban. Hukumnya wajib, ya. Oleh sebab itu kita tidak boleh sembarangan mengucap janji kepada Allah. Nah, kurban yang didasari dengan nazar hukumnya wajib. Artinya kalau tidak dilaksanakan, ya, maka hukumnya dosa. Nah itu, ya, hukum kurban ada dua, ya, kurban yang hukumnya wajib karena nazar dan kurban yang hukumnya sunnah muakkad. Lalu siapa saja, ya, yang ditekankan oleh Nabi untuk melaksanakan ibadah kurban, atau istilahnya syarat wajib atau syarat sunnah orang berkurban? Kayak kita nih, syarat wajib karena sholat 5 waktu itu hukumnya wajib, ada syarat wajib, ya, artinya orang yang terkena hukum wajib untuk melaksanakan sholat 5 waktu, itu namanya dalam istilah fikih syarat wajib. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Sama dengan kurban juga, syarat sunnah muakkad, ya, itu apa saja, dan syarat sah kurban itu apa saja. Nah, yang pertama, syarat sunnah. Orang terkena hukum sunnah muakkad untuk melaksanakan kurban, yang pertama dia muslim. Jadi tidak ditekankan kepada orang non-muslim untuk berkurban. Yang kedua, dia balik dan merdeka serta akalnya sehat. Yang terakhir yang paling penting adalah mampu. Nah, definisi mampu ini seperti apa? Definisi mampu ini, ya, karena waktu berkurban itu sudah ditentukan dari mulai, ya, selesai pelaksanaan sholat hari raya Idul Adha sampai hari terakhir atau hari ketiga pada hari tasyrik sebelum maghrib. Contoh, ini hari Minggu, taruhlah hari Minggu ini 10 Zulhijjah atau hari raya Idul Adha. Nah, plus 3 hari, Senin, Selasa, Rabu.
hari. Dari hari ini dimulai dari selesainya pelaksanaan hari raya Idul Adha sampai hari Rabu sore sebelum matahari terbit. Nah, 4 hari ini adalah waktu ya pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Kalau ada orang menyembelih hewan kurban sebelum 4 hari ini atau sudah melewati 4 hari ini, maka kurbannya tidak sah. Hati-hati. Atau misalkan kurbannya pada saat orang sedang melaksanakan sholat Idul Adha. Orang-orang lagi sholat Idul Adha, dia sama keluarganya di rumah motong kambingnya, maka tidak sah. Walaupun sudah hari raya Idul Adha, karena waktu sahnya penyembelihan hewan kurban itu setelah selesai pelaksanaan hari raya, setelah selesai melaksanakan sholat hari raya Idul Adha. Ya. Selesai pelaksanaan sholat hari raya Idul Adha itu kapan? Setelah khotib selesai menyampaikan 2 khutbah pada hari raya Idul Adha. Begitu selesai khotib menyampaikan khutbah pada hari raya Idul Adha, maka itulah waktu yang sah untuk penyembelihan hewan kurban. Maka dari dulu penyembelihan hewan kurban di sini dilaksanakan setelah selesai sholat. Karena memang aturannya begitu. Kalau misalkan sebelum sholat hari raya Idul Adha takbiran dia sembelih, walaupun sudah masuk tanggal 10 Zulhijjah. Jadi sekali lagi batasnya itu ya sah seseorang dari segi waktu ya menyembelih hewan kurban setelah selesai pelaksanaan sholat hari raya Idul Adha sampai hari terakhir pada hari tasyrik sebelum matahari terbenam. Lalu yang disebut mampu itu seperti apa Pak Ustaz? Ya, syarat sunnah muakkadnya seseorang untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Jadi, ya, kalau ada muslimin muslimat yang pada 4 hari ini punya kelebihan rezeki, punya kelebihan materi, ya, misalkan setelah membiayai ya jumlah uang yang perlu dikeluarkan untuk memberikan makan anak dan istri, dia masih punya sisa uang dan uang itu cukup untuk membeli 1 ekor kambing, maka ya orang yang semacam ini yang melekat baginya untuk melaksanakan pemotongan hewan kurban. Contohnya nih, taruhlah ini Minggu hari raya Idul Adha, Senin, Selasa, Rabu hari tasyrik. Malam takbiran hari malam ya, atau 2 hari sebelum hari ini hari raya Idul Adha ya, kita ada uang taruhlah 7 juta. 7 juta ini biaya menafkahi keluarga 4 hari kira-kira habis berapa Bu? Kalau masalah uang belanja tanya ke ibu. Ibu-ibu biasanya 4 hari menghabiskan uang berapa untuk ya bikin makanan keluarga? Ya. Berapa? 10 juta. 10 juta 4 hari. Makannya pakai apa tuh? Itu kan makan paginya di puncak ya. Makan siangnya di Bandung 10 juta itu sama ongkosnya. Ya. Makan malamnya di Erung. 1 juta kalau lah ya, 4 hari 1 juta cukup ya. Udah naik pelan-pelan, udah naik ya. Kalau naik, wah capek naik, capek kok juga naik ya Bu ya. Taruhlah 4 hari ya, 1 juta itu udah lumayan, catat ya. 4 hari 1 juta, berarti seharinya 250.000. Dia punya uang 7 juta dipakai untuk menafkahi keluarga selama 4 hari 1 juta. Berarti masih ada sisa berapa? 6 juta. Nah, kalau
kira-kira 6 juta cukup nggak buat beli 1 ekor kambing atau domba? Kalau ada orang semacam ini lalu tidak berkurban, maka ancamannya fala yaqrabanna mushollana. Jangan dekat-dekat tempat sholat kami, kata Nabi. Dekatnya aja nggak mau, apalagi masuk. Ya. Artinya apa? Nanti di akhirat orang yang punya rezeki seperti itu lalu dia tidak kurban, maka tidak dianggap sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nauzubillah, summa na'udzubillah min. Kalau sudah tidak dianggap sebagai umat Nabi, bagaimana kita mau mendapatkan syafaatnya? Padahal pada hari kiamat nanti, pada masa itu adalah hari yang sangat kacau balau. Kita dibutuhkan pertolongan syafaat dari baginda kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu hamba-hamba Allah umat Nabi yang akan mendapatkan syafaat adalah orang-orang yang berkurban. Jadi natijahnya seperti itu Pak dalam ilmu mantik. Kalau di hari akhirat nanti kita sudah tidak dianggap sebagai umat Nabi, bagaimana kita mau mendapatkan syafaat kan gitu? Salah satu cara supaya kita mendapatkan syafaat adalah dengan berkurban bagi yang punya rezeki seperti itu. Nah sekarang kalau misalkan dari sekarang aja udah punya saldo tabungan 30 juta, kira-kira cukup nggak sampai hari raya Idul Adha? Cukup. Kalau tidak berkorban, maka fala yaqrabanna mushollana. Nah sekarang kalau di tengah-tengah masyarakat suka ada begini, Bang, nanti kenapa nggak korban? Aneh mungkin berkorban tahun kemarin. Nah tahun ini kagak udah tahun kemarin gitu. Tahun kemarin. Sekarang begini, kita dikasih sehat sama Allah. Ya, hari ini kita harusnya pelaksanaan sholat hari raya Idul Adha contohnya. Ya, tahun lalu kita sholat hari raya Idul Adha karena sehat, ada waktu, ya tempat tinggal kita aman. Tahun lalu sholat, tahun sekarang situasinya sama kayak tahun kemarin. Nah, kira-kira penekanan sunnah muakkad untuk melaksanakan sholat Idul Adha masih berlaku apa enggak? Kalau orang yang sehat, ya tidak ada uzur syar'i, lalu dia tidak sholat hari raya Idul Adha, maka tidak melaksanakan sunnah muakkad. Sama juga dengan kurban. Kalau tahun lalu dia sudah berkurban dan tahun sekarang dia masih diberikan keluasan rezeki oleh Allah, maka tahun sekarang juga harus berkurban. Di tahun lalu ya tahun lalu, tahun sekarang ya tahun sekarang. Tahun lalu sama Allah kasih keluasan rezeki dia kurban, itu adalah bentuk syukur dia kepada Allah tahun lalu atas nikmat rezeki yang telah Allah kasih. Tahun-tahun sekarang dikasih keluasan rezeki lagi ya syukur lagi. Jangan sampai kita rumah udah, sekarang udah nggak lupa, jangan begitu. Contoh begini, contoh lain. Kita kerja setiap bulan dapat gaji, ya. Bulan ke-1 kita kerja, ya akhir bulan dapat gaji. Bulan kedua kita kerja, terus kata bos kita tahun bulan ini ente nggak gajian, kan udah gajian kita bulan kemarin, mau nggak dibituin? Mau nggak? Sama halnya dengan penekanan orang berkurban. Tahun ini dia dikasih keluasan rezeki, maka tahun ini ya dia dianjurkan oleh baginda Nabi untuk berkurban sebagai bentuk rasa syukur dia kepada Allah. Salah satu hikmah kurban yang pertama adalah bentuk rasa syukur kepada Allah atas nikmat dan rezeki yang telah Allah berikan kepadanya tahun ini. Yang kedua, sebagai pengukur dari dosa-dosa dia kepada Allah,
ya tahun ini. Dan yang ketiga menjadi wasilah rezekinya akan ditambah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi waktu berkurban adalah 4 hari. Ya, dan penekanan ya wajib kurban atau sunnah kurban pada seseorang apabila selama 4 hari diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya untuk membeli hewan kurban. Setelah dikurangi biaya kewajiban dia menafkahi keluarganya di rumah. Contohnya seperti tadi. Ya. Paham sampai di sini Bu? Paham? Lalu yang selanjutnya yang nomor 4 ya hewan kurban dan syarat-syaratnya. Nah ini yang harus diketahui betul oleh kita kaum muslimun muslimat karena kurban itu adalah anjuran ibadah yang melekat pada setiap tahunnya. Ya. Yang pertama, ya, hewan kurban yang sah untuk dijadikan kurban, ya, satu adalah hewan yang bebas dari cacat, ya, dan bebas dari penyakit sehingga hewan kurbannya itu terlihat sehat. Jadi nggak boleh kita beli hewan kurban yang pincang, yang kurus kayak kurang gizi. Yang nggak boleh beli hewan kurban yang matanya belekan sebelah atau nggak melihat sebelah. Ya, tanduknya nggak ada sebelah itu nggak boleh. Kupingnya nggak ada sebelah, nah itu nggak boleh. Atau misalkan secara fisik anggota tubuh hewan kurban itu lengkap, tapi dia punya penyakit seperti sekarang ya, penyakit ya mulut dan kuku, maka nggak boleh beli hewan kurban yang punya itu satu. Yang kedua, nah ini usia hewan kurban yang akan dijadikan kurban oleh kita. Diperhatikan usianya bukan. Kadang-kadang di tengah-tengah masyarakat yang diperhatikan adalah bobot hewan kurban, bukan umur hewan kurban. Bang, ini beratnya berapa bang? 30 kilo. Kalau ini 40 kilo, ini yang 40. Sah-sah saja kita memilih seperti itu, tapi ya di dalam fikih ya itu yang perlu diperhatikan syarat sah hewan kurban untuk dijadikan kurban oleh kita adalah usia dari hewan kurban itu sendiri. Yang pertama ya, unta itu batasan usianya harus unta yang 5 tahun ke atas. Kurang dari 5 tahun ya, maka unta tersebut tidak sah sebagai hewan kurban. Tapi kalau di Indonesia jarang orang yang kurban pakai karena ontanya nggak betah di Indonesia. Nggak cocok hawanya dengan hawa di Peru, lagi dingin. Apalagi disimpan di masjid, waduh AC dingin, nggak cocok tuh. Yang kedua, sapi atau kerbau ini usianya nggak boleh kurang dari 2 tahun. Kita ke tempat penjualan hewan kurban, ada sapi. Nah, kita harus tanya, bang, ini sapi usianya berapa tahun? Kaget tuh nanti pedagang. Nanya kok umur bukan bobot. Berarti ini ngerti nih. Nah, itu sapi itu harus di atas umur 2 tahun. Hewan ternak juga ada usia baliknya berupa. Sehingga oleh para ulama, khususnya 4 mazhab yang luar biasa keilmuannya sudah diatur. Sapi atau kerbau nggak boleh usianya yang di bawah 2 tahun. Kalau kita berkurban sapi yang usianya 1 tahun 11 bulan 29 hari tetap belum sah dijadikan hewan kurban. Kalau kurang sehari, hati-hati nih. Kadang-kadang kita nekat, ya,
Nggak apa-apa, kurang sehari mah nggak apa-apa, masih bisa. Tetap belum nggak sah mah. Bahaya nih. Kita kalau kurban nggak sah, ya nggak sesuai dengan apa yang sudah disyariatkan di dalam fikih, maka tidak sah. Kalau tidak sah, berarti ia tidak tercatat sebagai ibadah Contoh, bapak-bapak lagi sholat sunnah ba'diyah, kentut atau buang angin, sah nggak sholat ba'diyahnya? Saya tanya, sah nggak? Enggak. Berarti kalau nggak sah, harus diulang. Kita udah ngeluarin duit 25 juta buat beli sapi, katanya sapinya nggak sah secara usia sah. Maka yang harus pertama kali ditanyakan oleh kita ketika memilih hewan kurban, tanya, ini sapi usianya udah 2 tahun atau belum, Bang? Aduh, saya nggak tahu ya. Orang saya bukan jualan doang, bukan peternak. Nah, lebih baik begitu. Coba deh tanyain sama pemiliknya. Kan kita bisa bilang gitu. Ditanyain, Assalamualaikum Bang Haji, ini sampai dititipin ke saya untuk dijualin, berapa usianya? Wah, udah 3 tahun Bang. Nah, itu baru sah. Kalau ada pedagang yang gak bisa menjelaskan usia hewan kurban, ya kita jangan mau. Waduh, saya nggak tahu. Coba cari tahu dulu. Saya cuma menjualin doang, bukan. Ya tanya ke pemiliknya, tanya ke peternaknya. Nah, kalau sudah mendapat jawaban yang pasti dan meyakinkan kita dan sah menurut fikih, maka kita boleh membeli hewan kurban dari tempat itu. Karena syarat sahnya hati-hati, ya. Usia harus diperhatikan. Itu namanya orang muslim. Muslim itu artinya tunduk dan patuh. Bukan ajaran yang harus ikutin kita, tapi kita harus ikutin ajaran atau syariat. Nggak boleh kita ngacak-ngacak aturan, tapi kita harus manut kepada aturan. Ini makan kurang sehari doang, Pak Ustaz, nggak apa-apa. Tetap walaupun kurang sehari belum disebut 2 tahun. Nah, itu kalau sapi dan kerbau. Lalu kalau kambing, nah, kambing juga ada 2, kambing Jawa, kambing yang berbulunya tipis dengan kambing domba. Nah, berbeda antara kambing dan domba. Nah, kalau kambing Jawa sama dengan sapi dan kerbau, usianya harus 2 tahun ke atas. Ya. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang ada rezeki dan tahun ini mau berkurban kambing Jawa, ya, maka usia kambingnya harus di atas 2 tahun. Nah, kalau domba usia 1 tahun ke atas, atau walaupun sebelum 1 tahun dia sudah tanggal giginya. Biasanya paling cepat domba tanggal giginya itu adalah pada usia 6 bulan 7 bulan ke atas. Jadi kalau kita mau lebih mudah ya dari segi waktu, maka pilihlah domba. Karena domba 1 tahun ke atas. Atau kalaupun belum 1 tahun tapi dia sudah tanggal giginya, maka sah dijadikan hewan kurban. Contoh begini, laki-laki ya ciri baliknya apa? Kalau sudah mimpi basah. Nah, waktu mimpi basah ini kan beda-beda ya. Ada yang usia 14 tahun, ada yang usia 15 tahun, ada yang usia 13 tahun sudah mimpi basah. Sama halnya dengan domba, kan sama-sama domba. Kiasnya ya membandingkan perkaranya. Jadi domba itu 1 tahun ke atas. Kalaupun belum 1 tahun, ya, tapi sudah tanggal giginya, maka sah dijadikan hewan kurban. Sama dengan
manusia. Kalau laki-laki biasanya ciri balik itu kata para ulama kalau sudah mimpi basah, ya. Nah, mimpi basah itu kan beda-beda. Ada yang 11, 12, 13 sampai maksimal mungkin usia 15 sampai 17. Sama dengan perempuan, kata para ulama mazhab, perempuan itu ya baliknya usia 15 tahun. Itu sudah dipastikan. Kalau ada perempuan usia 15 tahun pasti sudah haid. Tapi ada yang sebelum usia 15 tahun dia sudah haid. Maka perempuan walaupun umurnya di bawah 15 tahun tapi dia sudah haid maka disebut sudah balik. Sama dengan domba seperti itu. Ya, bukan sama domba. Ya, dari segi waktu, dari segi usia. Jadi kalau domba lebih mudah, lebih rendah. Kalau sapi, kerbau dan kambing Jawa itu harus 2 tahun ke atas. Tapi kalau domba 1 tahun ke atas atau walaupun sebelum 1 tahun, nah, tapi di atas 6 bulan, bukan di bawah 6 bulan. 6 bulan itu artinya 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, 6 bulan ke atas asalkan sudah tanggal giginya maka domba sah dijadikan hewan kurban. Ya, itu syarat sah hewan kurban. Yang pertama sehat, tidak punya penyakit yang membahayakan, ya, badannya tidak kelihatan kurus kering, dan yang ketiga tidak ada cacat pada ya anggota tubuh dari hewan kurban itu sendiri. Nah, yang keempat dari usia hewan kurbannya sudah memasuki usia yang sudah ditentukan oleh para ulama, yaitu usia balik dari hewan kurban itu sendiri. Kalau unta 5 tahun ke atas, sapi dan kerbau 2 tahun ke atas, kambing Jawa 2 tahun ke atas, domba 1 tahun ke atas atau sebelum 1 tahun 6 sampai 11 bulan asalkan sudah tanggal giginya. Yang terakhir, bolehkah kita memakan daging kurban dari hewan kurban yang kita kurbankan? Kalau dia kurbannya kurban sunnah, bukan kurban wajib alias nazar, maka boleh memakan daging kurban dari hewan kurban yang kita kurbankan. Gak boleh lebih dari sepertiga. Ya. Misalkan kita kurban kambing 1 ekor, ya. Nah, kita minta sama panitia, ya, nanti kambing yang saya miliki ini, saya minta misalkan, ya, dagingnya 2 kilo, silakan boleh. Asalkan kurbannya kurban sunnah, bukan kurban wajib. Kalau kurban wajib, dia tidak boleh dimakan daging. Manusia nggak makan daging dong, tenang aja, kan yang kurban bukan kita doang. Nanti sama panitia dikasih dari hewan kurban punya saudara kita. Ya. Jadi kalau kurban nazar nggak boleh dimakan dagingnya sama sekali. Kalau misalkan begini, kita kurban kambing 1 ekor, karena kita nggak bisa memotongnya, menyembelihnya, kita minta tolong ke orang. Nah, upah pemotongan hewan kurban kita dibayar sama kepala kambingnya, maka itu nggak boleh. Nggak boleh. Artinya itu kambing kurban yang kita kurbankan nggak utuh, Pak. Karena kepalanya ya dijadikan sebagai pembayaran karena upah pemotongan, nggak boleh. Jadi kalau kita kurban lalu kepalanya kita kasihin ke yang motong dengan alasan sebagai upah. Jadi kalau kita kurban biasanya panitia ya kalau kambing sekian plus biaya pemotongan sekian, itu harus dibayar biaya pemotongannya agar kambing yang kita kurbankan ini utuh, tidak ada yang digadekan ya untuk pembayaran upah dari pemotongan hewan kurban kita.
Tapi kalau sudah kurban, ya, lalu kita dikasih oleh panitia daging kurban kita, itu boleh, asalkan kurbannya bukan kurban wajib. Lalu bagaimana hukumnya kita kurban tapi atas nama orang tua kita yang sudah meninggal? Kan ada begitu ya? Itu boleh kita kurban atas nama orang tua yang sudah meninggal. Tapi kita nggak boleh memakan daging kurbannya, Pak. Nah, hati-hati. Si A punya rezeki lebih, dia mau kurban kambing, tapi atas nama ibunya yang meninggal, yang sudah meninggal. Maka si A ini anaknya nggak boleh makan kambing itu, karena pahala kurbannya buat ibunya yang sudah meninggal. Kenapa Ustaz nggak boleh? Para ulama menyebutkan alasannya karena sulitnya minta izin kepada orang yang sudah meninggal. Tapi kalau kita kurban atas nama orang tua kita yang masih ada, yang masih hidup, kita boleh memakannya. Ya, karena mudah minta izin. Ya, si A sebagai anak, dia punya rezeki, dia beri kambing, tapi pahalanya buat ibunya yang masih hidup. Ya, bawa tuh kambing ke panitia kurban ke masjid. Nah, udah gitu dari potong, ya tinggal bilang sama ibunya, Bu, saya minta daging kurban ibunya sedikit. Kira-kira ibunya ngasih apa enggak? Ya pasti ngasih lah. Nah, karena sudah dapat izin seperti itu, maka boleh makan. Kalau yang sudah meninggal, para ulama ya menganjurkan jangan, karena sulitnya minta izin kepada yang sudah meninggal. Jelas sampai di sini? Jadi itulah bapak-bapak hadirin jamaah Masjid Sofatul Marwah yang saya muliakan, rumit penjelasan tentang kurban dan mulai definisi hukum waktu syarat sah hewan kurban, ya, sampai orang-orang yang melekat untuk melaksanakan hewan kurban syaratnya seperti apa, dan bolehkah kita memakan daging kurban dari hewan kurban yang kita kurbankan. Silakan selebihnya kita interaktif saja, tanya jawab seputar tentang kurban yang sedang kita bahas pada pagi ini. Saya bertanya, tadi uang kan 100 kalau dibagi-bagikan bukan kurban ya. Kalau sekarang itu kurban di depan dia sehingga dapat membeli kambing, itu kecepretan nggak tuh ya orang 100 itu? Jadi ngumpulin uang 10 juta dari 100 orang ya. Ya, terus beli kambing satu. Nggak maksudnya sekarang, tadi 100 kan bukan korban, bukan kambing, misalnya bukan korban. Terus disekolahkan, sekolahkan kepanitiaan gitu kan, sebagai korban bisa kayak sekolah gitu kan. Dia kecepretan gitu ya. Itu namanya latihan kurban. Ya, latihan kurban, mendidik anak supaya ya berlatih untuk menyisihkan rezekinya. Tetap tidak dihitung sebagai kurban. Kalau misalkan ini kambing atas nama sekolah murid sekolah sekolahnya ada berapa orang? 50 orang ya nggak bisa. Kambing itu nisabnya untuk satu orang. Yang supaya tetap sah terhitung sebagai ibadah kurban, walaupun uang dari pembelian kambing ini sifatnya urunan, tetap harus hanya satu nama. Misalkan nama wali kelasnya, ya, kambing ini pahalanya untuk Ibu Anu wali kelas 1 SD apa misalkan, atau SMP apa misalkan, maka ya murid-muridnya yang turunan tetap kecipratan pahala. Jadi supaya sah di sisi Allah, karena sesuai dengan syariat. Wah, nggak bisa kan kita urunan, harus nama teman-teman semua nih 50 orang, nggak pernah dasar di situ. Satu kambing buat 50, satu Avanza diisi 50 orang bisa nggak? Satu mobil yang kapasitasnya 7 orang diisi 10 orang bisa nggak? Mejret. Ya,
Nah ini tambahan dari segi ganjaran, dari segi pahala itu yang paling afdol nomor satu urutannya satu unta untuk satu orang. Yang kedua satu sapi untuk satu orang. Kerbau satu ekor untuk satu orang. Selanjutnya di bawahnya satu kambing atau domba untuk satu orang. Yang paling rendah ganjarannya satu sapi untuk 7 orang. Itu paling rendah. Ya. Jadi kalau ada 7 orang dengan membawa 7 ekor kambing atau domba dibandingkan dengan 7 orang hanya membawa 1 ekor sapi, maka pahalanya yang paling gede dari segi ganjaran ini, dari segi pahala lebih gede 7 ekor domba dari 7 orang dibandingkan 1 ekor sapi dari 7 orang. Jadi kalau ada orang punya rezeki yang dengan rezekinya itu dia mampu untuk membeli sapi 1 ekor, tapi untuk dirinya sendiri silakan, itu lebih baik 1 sapi untuk 1 orang. Dan para panitia kurban Sufatul Marwah bilang, Pak, ini kurban saya 1 ekor sapi. Untuk berapa orang, Pak? Untuk 2 orang saja, saya dan istri saya. Begini. Itu ibaratnya 1 Fortuner hanya diisi 2 orang. Puas benar. Ya, daripada 1 Fortuner diisi 7 orang. Tetap 7 orang itu artinya maksimalnya. Beda ya. Jadi nggak mesti 1 sapi itu harus 7 orang, nggak mesti. Kalau dia punya rezekinya mampu beli sapi 1 orang 1 ekor semua itu bagus. Jadi pemahaman kita selama ini jangan terpaku kepada 1 sapi itu harus 7 orang. Ya. Kalau misalkan hanya buat bertiga, ya bertiga saja. Anggota keluarga kita misalkan anak 2, bapak ibu 1, 2, 4, 1 sapi 4 orang, bagus. Ya. Cuma maksimalnya 7 orang. Ya, ibarat mobil, ya 1 Fortuner maksimalnya 7 orang, diisi 10 orang, aduh, ya, mejret. Ini mah udah mobilnya Karimun, isinya 7 orang. Sapinya kecil, ya 7 orang. Ibarat begitu. Nanti di akhirat itu, ya hewan kurban yang kita kurbankan akan menjadi kendaraan kita ketika menyeberangi titian jembatan Shiratal Mustaqim. Ya. Jadi bagi orang-orang yang punya rezeki yang dilapangkan oleh Allah, maka anjurannya ya perbaguslah ya hewan kurban kalian, karena hewan kurban yang kalian kurbankan di alam dunia akan menjadi kendaraan kalian ketika menyeberangi titian jembatan Shiratal Mustaqim. Jadi itulah ya dari segi ganjarannya yang paling utama seperti itu. Ya. Tapi kalau misalkan saya punya hubungan Pak Ustaz 1 sapi 7 orang, nah itu silahkan apa-apa ya. Cuma kalau kata para ulama, yang urunan sapi ini bagusnya masih 1 nasab, masih 1 keturunan, ya, supaya nggak repot pembagiannya nanti. Ya. Nah makanya kalau misalkan 1 sapi nomor 1 si ini, si nomor 2 si ini, 3 si ini, 4 si ini, 5 si ini, 6, 7 orangnya beda-beda semua nih, bukan 1 keluarga, itu harus dikumpulkan. Ditanya, ini yang kurban sapi mau apanya nanti sapinya? Dia kan mau makan ya, mau menikmati hewan kurban yang dia kurbankan. Ya. Itu harus, misalkan jangan seperti ini, karena 7 orang, yang nomor 1 pengen kepalanya, nomor 2 pengen buntutnya, nomor 3 pengen iganya, nomor 4 pengen kaki depannya, nomor 5 pengen kaki belakangnya, kok habis? Nah, makanya kata para ulama yang bagus itu kalau urunan sapi
sapi itu harus masih satu keluar. Tapi boleh juga beda keluarga, artinya bukan satu keturunan, satu darah, satu nasab. Tapi yang penting ketika dia mau memakan dari sebagian daging kurbannya harus ditanya. Ya, saya mau pengen kepalanya Pak Ustaz, ya udah satu kepala untuk 7 orang. Bukan yang satu kepala, yang satu buntut, yang satu iga, yang satu tubuh, atau habis. Ya, ya. Atau misalkan begini, yang 7 orang urunan sapi, ya. Nah, kata panitia, nanti dapat jatah daging kurbannya satu orang misalkan 1 kilo plus satu kepala dibagi itu boleh, ya, karena masih ya di bawah dari 1/3 hewan kurban yang disembelih. Ya, kira-kira itu tambahannya. Mudah-mudahan. Silakan. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di salah satu perusahaan Ustaz, perusahaan itu memberikan hadiah kepada karyawannya dengan membeli 1 ekor sapi yang diatasnamakan kepada 7 orang karyawannya. Ini bagaimana Ustaz? Ya boleh, itu boleh. Ya. Itu berarti dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui atasan kita di tempat kerja kita. Ya, itu kan bentuk reward, penghargaan dari perusahaan, ya, atau kasih sayang dari perusahaan terhadap karyawan-karyawan. Ya, itu masuk sah, ya. Yang penting jangan lebih dari 7 orang. Itu sah tetap. Ya, walaupun bukan dari uang kita pribadi, bukan. Tapi ini sifatnya reward, penghargaan, ya. Ya, karena kita berprestasi atau disebut karyawan yang berpengalaman, tidak bikin masalah, itu sah, tetap sah, ya. Yang penting sapinya itu untuk 7 orang maksimal, ya. Itu tetap sah. Ya, walaupun bukan dari uang pribadi, itu namanya hadiah dari perusahaan. Gak apa-apa. Yang penting sapinya sah, ya, sehat, usianya betul, ya. Lalu yang kedua waktu pelaksanaannya, dan yang ketiga nisabnya jangan lebih dari 7 orang. Itu berarti ya rezeki yang tidak disangka-sangka, yang melalui wasilah pimpinan atau atasan dari tempat kita bekerja. Itu ibaratnya hadiah honor yang disiapkan khusus, ya, berupa hewan kurban. Silakan. Ya, silakan Mas. Untuk hewan kurban, laki-laki jantan atau betina, itu dua-duanya boleh. Cuman yang betina ada syaratnya. Syaratnya adalah yang sudah tidak bisa mengandung, ya. Artinya sudah tidak produktif, ya. Boleh pakai betina, yang penting sudah tidak produktif untuk mengandung lagi. Atau pakai betina tapi jangan dalam kondisi sedang hamil. Boleh pakai betina, yang penting syaratnya ya sedang tidak hamil, ya, dan sudah tidak produktif untuk hamil lagi. Boleh pakai betina. Cuma kalau misalkan kita dihadapkan dengan pilihan, maka pilih yang jantan. Kecuali tidak ada pilihan lagi, yang jantan sudah habis, tinggal ada yang betina, ya. Artinya
Nantinya kalau kita nunggu jantan lagi, lama lagi waktunya keburu habis nih, 4 hari ini keburu lewat. Ya, asalkan betinanya sedang tidak hamil dan sudah tidak produktif untuk hamil lagi tumbuh. Lalu apakah panitia boleh menerima daging kurban? Ya boleh. Ya. Karena panitia bukan si pemilik hewan bukan si pemilik hewan kurban. Yang nggak boleh ini yang kurban yang tadi itu, ya, upahnya, upah pemotongannya diambil dari salah satu anggota tubuh hewan itu nggak boleh, ya. Bapak panitia kurban Masjid Sofatul Marwah, ini saya setor seekor kambing, tapi nanti honor pemotongannya diambil dari buntutnya ya. Nanti di akhirat dia datang kambing kurban kita tanpa buntut, ya, tanpa atau misalkan panitia kurban Sofatul Marwah, ini saya anterin ya sapi 7 orang, tapi honornya diambil dari kepala sama kulit. Nanti sapinya di akhirat datang nggak ada kulit, nggak ada kepala. Kira-kira bisa nganterin kita nyebrang Siratal Mustaqim nggak? Bagaimana menganterin? Nggak ada matanya, nggak ada kulitnya. Nah itu nggak boleh. Jadi ya biaya pemotongan itu harus dipisah, ya, jangan diambil dari organ tubuh yang ada pada hewan kurban ya. Tapi kalau misalkan kita dikasih oleh panitia kurban, ibu karena ibu kurban sapi ini, ya, hak ibu jatah ibu sekian kilo itu boleh. Apalagi panitia boleh, ya, panitia boleh menerima daging itu kok udah kata panitia, kata yang kurban, udahlah silakan panitia, ya, ini daging kurban kambing saya hanya minta sedikit aja dagingnya, ya, silakan. Itu mah udah terserah panitia. Nah, kalau panitia banyak dapat jatah dari yang kurban, mau dijual lagi juga monggo, karena sudah haknya si penerima kayak zakat, begini kayak zakat, ya. Yang menerima zakat ada 10 orang, ya, fakir miskin. Waktu bulan puasa, ya, menjelang Idul Fitri, yang bayar zakat ke 10 orang ini banyak, ya, sehingga kalau dikumpulkan berasnya ada 2 karung. Karena 2 karung itu banyak, sama si fakir miskin ini yang sekarung dipakai buat dia makan di rumah, yang sekarung dijual sama dia. Boleh nggak? Ya boleh. Karena sudah haknya si fakir miskin, sama halnya dengan panitia kurban. Silakan, ya, panitia kurban berhak menerima daging kurban dari yang berkurban. Adapun daging yang mau kita olah, mau kita jual sebagian, atau mau kita bagiin lagi ke saudara kita, silakan panitia kurban, karena sudah menjadi hak. Kira-kira seperti itu jawabannya, ya. Baik, ada lagi? Ya, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada 2 pertanyaan tadi. Yang pertama itu yang terkait masalah hewan kurban sapi atau kerbau. Itu apa sih dasarnya kok selama ini kita untuk yang kolektif, ya, itu kenapa di angka 7 gitu? Kenapa nggak di angka yang lebih rendah supaya pahalanya lebih besar gitu kan? Atau di angka yang lebih tinggi supaya patungannya lebih rendah. Jadi apa dasarnya kok untuk kolektif ini di angka 7 orang? Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini terkait salah satu kelengkapan dari hewan kurban. Ini terkait masalah kulitan. Kan yang kita udah tahu itu dijual nggak boleh. Kemudian dijual untuk masuk kas masjid katanya nggak boleh. Terus kedua juga untuk potong juga nggak boleh. Nah ini apakah itu misalkan seandainya kita serahkan saja misalkan ke yayasan yatim atau gimana lebih baiknya supaya
si pengkurban ini itu mendapatkan haknya mendapatkan ganjarannya 100% tanpa terpotong apapun, dan kita pun yang menjalankan ibaratnya tuh nggak ada dosanya lah gitu. Itu bagaimana perlakuan untuk si kulit ini. Sedangkan kalau kita seandainya kita potong-potong, kita bagiin, kan nggak semua orang bisa untuk mengolahnya gitu. Akhirnya kebuang dan mubazir. Nah ini gimana yang terbaik gitu Tat untuk kulit ini sendiri? Demikian, itu aja. Yang pertama, kenapa kalau sapi itu terfokus ya, dikunci angkanya sampai 7. Itu sesuai dengan hadis Nabi. Ya. Jadi dalam hadis Nabi-nya itu, dalam kata sahabat Abu Hurairah, ketika aku sedang berangkat haji dengan onta untuk 7 orang atas nama beliau dengan sahabat-sahabatnya. Dan dari situ, ya ulama mazhab menyimpulkan batas maksimal ya nisab dari hewan unta dan juga sapi dan kerbau. Ya, jadi seperti itu dalilnya. Jadi memang ada dasarnya. Ya, kenapa harus 7 Pak? Ya, itu maksimalnya 7. Kalau satu sapi 6 orang boleh. Ya, itu bagus. Ya, lebih bagus daripada 7 orang. Jadi nanti dapat distribusi hewan itu daging kurban sapinya lebih banyak. Satu sapi 4 orang lebih boleh lagi. Satu sapi 3 orang boleh. Satu sapi 2 orang boleh. Satu sapi 1 orang, itu bagus. Jadi 7 orang ini maksimalnya. Ya. Boleh 6, boleh 5, boleh 4, boleh 3, boleh 2, boleh 1. Sesuai dengan keluasan rezeki yang dimiliki oleh si calon kurban ini. Terus yang kedua, dalam pembagian kurban ini memang harus berupa daging. Ya, nggak boleh dibuangkan lalu uangnya masuk ke kas masjid. Jadi memang harus berupa daging. Adapun misalkan si kita sering menemukan kulitnya dikumpulin lalu kita jual. Nah nanti hasil penjualannya buat kas masjid. Ya karena si panitia ini adalah orang yang berhak menerima daging kurban dari yang berkurban. Itu udah terserah yang berhak menerima daging kurban. Seperti tadi contohnya orang zakat fitrah. Orang banyak bayar zakat fitrah ke si orang ini nih, si yang berhak menerima zakat. Ya, karena saking banyaknya, ya, untuk dimakan juga berlebihan. Akhirnya sebagian dia jual untuk kebutuhan dia yang lain. Maka ya, asal jangan dijualnya sama si yang kurban. Tapi kalau dijualnya sama panitia itu sudah boleh. Ya, jangan dijualnya sama yang berkurban. Misalkan si A kurban sapi ya untuk 7 orang keluarganya. Kata kepala keluarganya, Pak nanti kepalanya saya minta ya. Nah, dimintanya ini bukan untuk dimakan, tapi untuk dijual. Ini nggak boleh ya. Tapi kalau kepalanya diminta untuk dimakan itu boleh. Tapi kalau diminta oleh yang berkurban lalu dijual, ini nggak boleh. Tapi kalau dijualnya sama panitia, ya silakan. Karena sudah berhak bagi yang menerima kurban. Jadi si panitia ini sama aja dengan mustahik kurban, orang yang berhak menerima daging kurban. Kalau sudah di tangan mustahik, itu terserah mustahik. Ya, mau dijual kan, ya, atau mau dikonsumsi kan, biasanya dijual ini karena tidak ada yang bisa mengolahnya, ribet atau apa daripada berbazir. Ya lebih baik dijual. Nanti hasil penjualannya ya bisa untuk masjid atau bisa untuk keperluan pada saat pelaksanaan kurban. Maka yang berkurban sapi itu pahalanya double. Satu sisi dia mendapatkan pahala kurban yang full, satu sisi dia ketika oleh panitia dijual lalu uangnya untuk masjid, dia juga dapat pahala infak sedekah kepada masjid.
Jadi seperti itu. Kalau untuk kurban. Jelas sampai di sini? Nah, ya. Baik, saya rasa cukup ya. Sudah mewakili dari silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah ada larangan bagi yang berkurban untuk memakan kuku atau rambut? Ya. Nah kan ini banyak yang bertanyakan. Ya. Cuman ya mungkin mau bertanya, jadi tolong penjelasannya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Jadi memang ada hadisnya ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Apabila telah masuk 10 hari pada bulan Zulhijjah ya, dari tanggal 1 ya, misalkan bulan itu kan masuk pada tanggal 10 Zulhijjah itu hari raya ya. Udah masuk bulan Zulhijjah tanggal 1, lalu dia berkeinginan untuk menyembelih hewan kurban, maka janganlah memotong kuku dan memotong rambut. Ini sifatnya sunnah. Jadi kalau orang yang mau berkurban selama 10 hari ini, sunnahnya jangan memotong kuku dan memotong rambut. Itu hanya sunnah. Tapi kalau dalam 10 hari ini kita harus potong rambut karena misalkan gatel keluar, ya masa harus korbanin kepala kita sih demi pahala sunnah kan gitu. Ya, itu hanya sifatnya anjuran, kesunahan yang memang ada dalilnya. Jadi bagi orang yang mau berkurban dan siap berkurban, begitu masuk tanggal 1 Zulhijjah sampai hewan kurbannya dipotong, disunahkan jangan dulu potong kuku dan potong rambut. Itu hikmahnya apa Pak? Ya, dipotong kuku dan potong rambutnya itu harus di hari yang sama pada saat hewan kurbannya dipotong. Biar itu menjadi saksi tambahan kita di hari kiamat. Itu salah satu hikmahnya kenapa kita disunahkan jangan memotong kuku dan potong rambut. Tapi potong kuku rambutnya harus di hari yang sama dengan dipotongnya hewan kurban kita. Misalkan jam 9 kita baru menyaksikan hewan kurban kita dipotong, ya itu habis zuhurnya kita potong kuku dan potong rambut. Karena sudah berhari-hari kan dipotong gitu. Itu makanya. Ada di sini. Baik, kalau tidak ada, kita ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pengajian ini memberikan keberkahan dan pemahaman yang bisa menjadi wasilah kepada keluarga kita, mudah-mudahan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah kita bertemu lagi di episode mendatang dengan tema yang berbeda.